penderitaan, tapi tidak pernah saya menderita itu artinya memaki-maki kepada siapapun. Karena ini jalan hidup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali saya kembali menjumpai para pecinta podcast 55. Bersama saya tentunya Jabal Rahmat. Dan sekarang ini saya sudah bersama dengan narasumber kita tentunya. Dan sebelum saya memperkenalkan narasumber, saya ini berada di salah satu kampus, tepatnya di Universitas Muslim Indonesia, salah satu kampus terbesar di Kota Makassar. Dan di sini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Abdul Haris. Beliau merupakan Dekan Fakultas Pertanian UMI. Dan sebentar kita akan berdiskusi bersama dengan beliau, tentunya lebih ke personal terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan masuk sedikit terkait dengan jabatan yang beliau emban gitu ya, terkait dengan program dan juga beberapa keunggulan-keunggulan yang mungkin dimiliki oleh Fakultas Pertanian UMI. Baik, mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita. Pak Dekan, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Dekan karena sudah memberikan kita sedikit ruang begitu, waktu untuk bisa berdiskusi. Dan tentunya seperti biasa ada dua konsep yang dimiliki oleh program ini, yaitu ada inspirasi dan juga edukasi. Nah tentunya semoga nanti di akhir perbincangan kita itu ada sedikit inspirasi dan ada edukasi yang bisa didapatkan oleh para pemuda di luar sana. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini pemuda adalah salah satu ujung tombak kemajuan bangsa. Dan biasanya kalau kita lihat anak muda sekarang ini banyak yang masih bermalas-malasan dan terus artinya tidak terlalu produktif lah. Nah, semoga nanti setelah adanya sedikit inspirasi dari Pak Haris selaku Dekan Fakultas Pertanian, ya setidaknya ada motivasi untuk mereka agar bisa lebih produktif dan memaksimalkan masa mudanya. Baik, Pak Dekan, untuk yang pertama saya ingin lebih ke masa kecil Pak Dekan terlebih dahulu. Ini kan menarik. Artinya mungkin di sini Pak Dekan bisa sedikit menceritakan terkait dengan bagaimana sih kondisi lingkungan waktu Pak Dekan kecil seperti itu. Waduh, terima kasih Ade Jawal. Ya. Sesungguhnya biasanya kalau saya ditanya tentang masa kecil saya, itu selalu ikut dengan keharuan. Bahkan biasa kalau saya ingat-ingat itu dalam kesendirian, kalau saya mengingat masa lalu saya, terus dengan keadaan saya sekarang ini, itu biasa tidak terasa air mata saya menetes. Kenapa? Karena memang hidup ini betul-betul yang namanya penuh dengan perjuangan, penuh dengan hikmah, dan penuh dengan pengorbanan. Perlu adik Jabal tahu bahwa saya ini sebenarnya adalah anak dari seorang petani, juga sekaligus guru sekolah, yang lahir di daerah terpencil di Kabupaten Bone, tepatnya di Desa Lea, ya, Kecamatan Telus Siatinge. Dan saya dilahirkan dari keluarga yang besar karena saya 9 bersaudara, saya anak kelima, dan pertama laki-laki, ada 5 perempuan dan 4 laki-laki. Dan kata ibu saya anak yang diminta-minta. Tetapi ya diminta-minta itu karena 5 perempuan itu lahir belum ada laki-laki. Begitu saya lahir maka dianggap saya anak yang dimanja. Dengan kemanjaan itu saya juga tidak bisa mengikuti teman-teman di sekeliling saya. Karena kenapa? Keterbatasan ekonomi orang tua, hanya sebagai seorang guru, guru sekolah, guru SD, terus pulang dari sekolah ya bertani. Jadi kalau saya ingat bicara tentang masa kecil, saya tidak pernah bayangkan kalau saya bisa melanjutkan sekolah. Karena kenapa? Bayangin saja kalau saya ke sekolah dulu itu dengan menggunakan perahu. Di Sungai Cenrana itu saya naik perahu. Setiap hari. Jadi terkadang itu kalau berangkat itu menangis. Kenapa? Karena kita harus berlawanan arus Sungai Cenrana. Yang dari Danau Tempe ke muara Sungai Cenrana. Saya dari Cenrana, Sungai Cenrana mau menuju ke arah ke atas, jadi melawan arus kencang. Itu ada adik saya satu itu, saya kelas berapa itu, kelas 4 baru dilepaskan bisa pakai perahu. Bahkan sudah pernah juga hampir meninggal tenggelam di perahu. Kenapa? Karena dulu waktu kecil itu kalau kita ke sekolah, pulang membawa kayu bakar. Di sekolah itu kan kadang kita kumpul kayu itu. Bahkan juga pulang sekolah cari dulu tempurung. Itu untuk dipakai memasak di rumah? Dipakai memasak di rumah sama ibu.
kemudian dulu orang tua saya memang itu disiplin. Disiplin, dan alhamdulillah karena cara membina anak disiplin itu sampai apa yang saya dapatkan sekarang itu semua karena bimbingan kedua orang tua saya, begitu juga dengan saudara-saudara lain. Tapi saya di SD, Pak Jabal itu udah sampai 6 tahun. Karena ada dulu namanya siswa teladan. Sama kayak akselerasi Ya, sekarang akselerasi di tingkat. Jadi saya tidak duduk di kelas 5. Jadi kelas 1, 4, mau 5 langsung di 6 ujian. Langsung ke 6. Karena saya berhasil mewakili sekolah untuk ikut ujian teladan. Ujian teladan, nggak tahu juga kenapa saya terpilih. Mungkin dia lihat karena dari kelas 1 sampai kelas ini ranking, ya. Karena kalau tidak belajar baru tidur dulu, kita orang tua tidak pernah menggunakan kekerasan dengan cambuk atau apa, tapi suara. Itu yang sampai sekarang saya menjadi saya ikuti dan tidak pernah menyentuh anak-anak itu dengan tangan pun, harus dengan suara dan perintah. Begitu, tapi suaranya keras, tapi tidak pernah dia kalau malam ya belajar itu, sehingga saya juara di tingkat kecamatan, karena otomatis juara di sekolah. Di kabupaten saya juara 2, Kabupaten Bones. Saat itu kalau saya cerita Pak Jabar mungkin kenapa saya juara 2? Karena saya kalah gambar. Sampai hari ini saya tidak tahu menggambar. Hanya gara-gara itu? Iya, sering saya ikuti psikotes, biasa saya jatuh di gambar. Jadi saya lihat nilai itu, saya jatuh dikalahkan di gambar. Jadi yang juara saat itu dari Tane Teriatang, Kabupaten Bones. Nah itu sehingga saya ikut ujian di kelas 6. Alhamdulillah masuk di SMP. SMP itu saya juga selalu naik perahu. Masih tetap naik perahu? Ya, kalau pulang dari sekolah jalan kaki, SMP teman-teman naik sepeda. Orang tua dijanji saya akan belikan anak, karena kakak saya banyak sekolah di Makassar, sudah ada sekolah di kuliah. Jadi tentu biaya-biaya itu sebagai seorang guru pada saat itu mungkin kita tahu terbatas, ya. Hasil sawah saja ya khusus untuk dimakan. Sampai saya berniat, saya bilang saya mau sekolah di kota. Saya mau sekolah di Makassar. Kalau kakak saya disupport dulu dana dan selesai dan bisa bekerja, alhamdulillah. Kakak saya selesai, saya dipanggil sekolah jadi kelas 1 SMP, saya pindah di Makassar. 1 SMP, Pak? Kelas 1 SMP, saya pindah di Makassar. Terus saya lanjutkan ini Pak Jawab ya. Silakan, ini kan cerita. Saya selalu berusaha untuk tidak terharu. Karena biasa kalau ingat, apalagi kalau bicara tentang orang tua. Karena sampai hari ini yang saya tidak bisa lupakan, ada pesan orang tua saya. Dia bilang, anak, kau tinggalkan desa. Kamu ke saudaramu, itu betul memang saudaramu, tapi anggap itu sebagai orang lain yang kau harus mengabdi kepada dia. Apa yang kau harus lakukan, tidak sembarang tinggal di kota itu dan jangan ikut dengan pergaulan kota. Jadi kelas 1, apa pesan satu yang sampai hari ini saya ingat, dia bilang begini, yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Artinya, kalau bukan hakmu jangan kau ambil. Yang lain-lainnya, yang halal itu yang kamu harus manfaatkan. Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi piranti-piranti kita untuk tidak berapa-apalah istilahnya. Nah, alhamdulillah saya sekolah di SMP Negeri 7 Makassar. Sekolahnya tamat SMP juga punya tantangan. Karena pada saat saya tamat SMP itu di 87, mulai ada yang namanya tes masuk SMA dengan menggunakan NEM. Nah, ya alhamdulillah ini karena mungkin luck saja, bukan karena pintar, bukan apa, karena saya tidak pernah mengabdi. Saya ini orang serba tidak maksimal dalam sisi IQ dalam pendidikan. Tapi setiap ada tes saya lulus. Ya. Mungkin karena doa orang tua juga, Pak? Ya itulah mungkin karena doa orang tua. Pada saat itu di kelas saya itu kelas 3G, saya masih ingat 3G saya SMP, saya sendiri yang lulus SMA Negeri 4. Satu-satunya. Yang lain itu ya di swasta. Nah, itu karena itu mulai di situ dilihat NEM dan ikut tes. Nah, itu. Tetapi Pak Jamal saya lanjutkan karena bicara tentang perjalanan hidup. Saya punya kelompok belajar di SMA itu 5 orang. Ranking 1, 2, 3, 4. Tapi pernah saya hampir putus asa. Karena di 5 teman saya itu 4 yang lulus Unhas.
Pak Dekan sendiri yang Saya tidak lulus. sendiri yang tidak lulus di Unhas. Inilah yang membuat saya terpukul. Tapi sempat down juga. Ya, Pak sempat Dekan. down. Karena kenapa? Dulu itu di tahun-tahun 80-an, kalau brandingnya itu institusi lulus di Unhas, Itu sudah luar biasa. luar biasa di kampung bagaimana, heboh. ya Wow, apresiasinya orang. Ya. Kalau di swasta, apa itu swasta Ya, itu? betul. Ya? Sehingga saya hampir beberapa bulan itu tidak keluar kamar. Gara-gara itu, Pak. Gara-gara saya tidak lulus. Dan teman-teman semua lulus. Saya bahkan di PMDK itu bersyarat diusulkan dan tidak lulus PMDK. Iya. Sampai mungkin saya ditakdirkan di UMI, saya mendaftar di UMI, ambil Fakultas Pertanian di tahun itu. Dan alhamdulillah saya selesai Iya. di Fakultas Pertanian 4 tahun, 2 bulan, 3 bulan itu saya. Ya. Iya. Teman yang di Unhas lulus belum selesai. Belum selesai Belum mereka. selesai. Dan alhamdulillah juga selesai di UMI ada penawaran untuk, karena dari 500 mahasiswa di Fakultas Pertanian masuk di tahun 87 itu hanya 20 orang yang berhasil di wisuda pertama. Salah satunya Pak Dekan. Alhamdulillah. Wow. Dan kalau dari catatan buku alumni untuk jurusan saya, Iya. ya alhamdulillah bukan suatu kebanggaan tapi merupakan suatu motivasi dan inspirasi mungkin. Saya nomor 1 alumni. Alumni nomor 1 di Alumni pertanian. nomor 1 ujian di Fakultas Pertanian jurusan budidaya tanaman dulu. Ini sejarah loh, Pak. Ya, ini sejarah. Dari 22 teman-teman itu ya berhasil maju dan alhamdulillah itu ikut tes dosen, dipersilahkan alumni pertama untuk ikut dosen. Dan saya ada 4 orang mungkin ya, pada saat itu lulus, jadi dipercayakan untuk sebagai tenaga edukasi di Fakultas Pertanian. Jadi perjalanan hidup saya artinya kalau dibanding dengan orang yang enak-enak yang apa, ya alhamdulillah saya bisa jalani juga dengan begitu penderitaan, tapi tidak pernah saya menderita itu artinya memaki-maki kepada siapapun. Iya. Karena ini jalan hidup. Betul. Dan ini sudah takdir saya untuk begini. Dan satu motivasi saya adalah sekolah. Karena kenapa? Di kampung dulu itu orang tua saya yang baru untuk satu desa, Iya. baru orang tua saya yang anaknya sarjana. Pertama. di Kebanggaan luar biasa kampung itu. saya. Dan 9 itu. Jadi saya punya kakak itu sarjana. Iya. Biasa ada orang tua Iya. datang di rumah. Iya. Apa yang dikasih makan anaknya, apa dikasih minumkan. Iya. Pada orang tua saya dia bilang, tidak. Anak-anak saya yang penting dibimbing bagaimana dia melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam, menjalankan perintah Allah. Dan kita harus mengikuti, ya. Dan jangan dilepas itu menjadi suatu anak-anak Berarti yang bisa seperti dikatakan biasa. Pak Dekan dan saudara-saudaranya ini merupakan contoh, gitu ya. Alhamdulillah, Di bukan desa- kita yang memperkenalkan, tapi orang datang keadaan di rumah mengatakan begini, Iya. apa yang dikasih makan kan, apa yang dulu itu tahun, sekarang kan tidak dicari lagi ya di mana-mana. Ya mungkin hanya karena kebetulan saja ya di keluarga kami yang duluan melaksanakan pendidikan, bahkan dulu itu orang tua tidak mau kasih sekolah nanya, apalagi kalau perempuan. Pokoknya langsung menikah. Sudah ya langsung menikah atau dianggap kalau ke kota itu sudah nakal lah istilahnya. Betul. Tapi alhamdulillah kita bisa buka matanya ya masyarakat, teman-teman yang lain, keluarga, bahwa inilah keluarga kita. Nah, sekalipun sampai hari ini juga kita masih dalam serba kesederhanaan dan serba ketidakcukupan. Tapi semuanya kita syukuri karena itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Oke, ini menarik ya Pak Dekan, karena tentunya mulai dari awal memang untuk bersekolah itu adalah masih kewajiban nomor 1. Iya, betul. Nah, biasanya kan kalau di daerah, di desa-desa itu kadang kan terhalang oleh ekonomi. Iya, Nah, betul. apalagi kalau misalnya Pak Dekan dilihat kan saudaranya banyak nih. Betul. Nah, waktu itu apakah memang ada sedikit masalah di ekonomi untuk membiayai perkuliahan atau sekolah-sekolah dulu, sehingga ada keinginan bahwa kayaknya saya berhenti saja karena mungkin orang tua saya agak-agak susah begitu ya, menafkahi, apalagi membiayai dan lain sebagainya. Itu pertanyaan banget sekali tentang ekonomi. Karena kenapa? Tadi saya cerita dari awal itu kita memang sudah penghasilan yang sederhana. Bahkan orang tua saya itu dulu gali lubang tutup lubang. Artinya kalau pinjam ini belum selesai dibayar, sudah sampai deadline-nya, minta lagi kakak yang satu biaya, terus yang satu lagi dikirimin ini, mau bayar uang kuliah dikirimin, dan tidak pernah orang tua saya mengatakan tidak ada. Selalu Sekalipun mengatakan ada, sekalipun tidak ada, dia mengatakan insya Allah saya kirimin aku. Saya biasa itu
dengar saya punya orang tua di tengah malam cerita sama ibu, pura-pura saya tidur, kakak saya minta lagi uang, bagaimana besok saya tidak jadi beli sepeda. Kalau begitu, minta lagi. Alhamdulillah semuanya memang kita pinjam orang tua, tapi niat kita kalau berhasil, termasuk saya punya niat, kalau saya berhasil, saya punya gaji, saya akan gantikan seng rumah orang tua saya akan belikan pompa air, teman saudara-saudara yang lain belikan kendaraan, belikan perahu, diganti. Pokoknya kita memberikan senang. Sekalipun orang tua itu menolak, bukan itu dia tunggu. Yang penting anak saya berhasil. Dan itu juga yang kita tanamkan dari saya bersaudara itu, ditanamkan ke anak-anak. Jangan juga saya, sampai hari ini juga punya putra, kalau putra saya minta tidak pernah saya bilang tidak. Karena orang tua saya itu tidak pernah mengatakan tidak ada. Waktu saya sekolah meskipun dulu, susah, meskipun susah, jangan diperlihatkan kesan kan. Meskipun harus minjam, selalu ada. Gitu. Jadi itu tadi yang saya harus canangkan. Orang tua saya sampai saya besar tidak pernah kena saya namanya fisik. Ya, istilah bahasa daerahnya dicalak, dengan apa, biar mengaji, biar apa, pokoknya suara saja kita sudah mengerti. Begitu juga dengan saya sekarang, saya tidak pernah sentuh saya punya anak. Berarti cara mendidik orang tuanya Pak Dekan memang sudah disiplin dari awal, Pak ya? Betul, disiplin. Dan itu terbawa juga Pak Dekan ke anak-anaknya yang sekarang. Betul. Jadi orang tua saya tidak cuma disiplin. Baik, ini menarik Pak Dekan, karena kan tentunya orang-orang di desa, di daerah itu kalau misalnya dilihat ada salah satu putra daerah yang artinya sudah menjadi dosen atau menjadi pejabat di universitas tertentu, kan itu pasti heboh. Nah, ini yang pertama dulu Pak Dekan, waktu Pak Dekan menjadi dosen dulu nih. Ini kan artinya mungkin itu suatu kebanggaan luar biasa. Ya, bagaimana respon dari orang tua Pak waktu mengetahui bahwa Pak Haris ini sudah jadi dosen di Fakultas Pertanian UNI? Jadi perjalanannya begini, menjadi dosen itu juga bukan hal yang seperti membalikkan telapak tangan. Punya juga perjuangan. Karena pada saat menjadi, sekalipun ditawar oleh pada saat itu almarhum ayahanda ketua yayasan Profesor Dr. Haji Basalama mempersilahkan kita mendaftar. Ada tes fisiologi, ada wawancara, berbagai macam tes untuk bisa menjadi dosen, terutama psikotesnya. Jadi bahkan ada teman saya, tidak perlu sebutkan namanya, bahkan dia wisudawan terbaik, mungkin takdirnya juga ya, di psikotes dia jatuh. Saudara itu kasihan tidak tembus sehingga dia tidak. Itu yang saya katakan tadi, saya tidak pintar, saya tidak pernah mengatakan bisa, tapi setiap saya ada ujian alhamdulillah lulus. Kecuali yang di Unhas tadi yang saya cerita itu, karena mungkin ada hikmahnya. Saya di sini. Karena teman-teman itu alhamdulillah saya yang jadi dosen, teman itu ada yang menjual, ada yang dagang, ada yang lulus di Unhas kemarin. Tapi ada juga sudah ASN juga, tapi lama baru jadi ASN. Tapi ini luar biasa loh Pak, karena Pak Dekan adalah alumni dari sini, ternyata mengabdi juga di sini sampai sekarang. Jadi kita itu masa tunggu di 93 selesai di wisuda, 93 itu yang melamar, dan pengumumannya 94 itu ada SK percobaan dosen 1 tahun. Itu percobaan, kita harus keluar mengabdi selama 6 bulan, menjadi dai, menjadi apa, itu juga yang membuat sampai hari ini alhamdulillah kita bisa sedikit memberikan dai-dai atau ceramah-ceramah yang sifatnya bahasa Bugisnya pengaja, supaya kita sebagai diri sendiri juga. Karena saya teringat suatu ayat bahwa ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Janganlah sekali-kali kau mengatakan sesuatu jika kamu tidak sanggup melakukannya. Itu yang selalu jadi ini, dan yang paling utama adalah syukur. Sebanyak-banyak bersyukur. Nikmat syukur yang saya harus selalu katakan, bahwa tidak pernah melihat ke atas, tapi kita melihat ke bawah. Jadi proses saya menjadi dosen, tidak pernah juga saya memimpikan bahwa saya akan menjadi dekan. Saya jalani saja ini sebagai tenaga dosen, fungsi dan tugas tridharma saya jalankan. Ada suatu proses, tentu melalui kaderisasi. Saya banyak bertanya, saya banyak belajar. Kebetulan diberi kesempatan untuk mendaftar sebagai calon dekan. Dan persyaratan ini terpenuhi mulai dari pendidikan, kepangkatan, lektor kepala, golongan. Alhamdulillah sudah memenuhi dan saya maju. Allah memberikan, tentu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan amanah ini, tentu campur tangan juga dari teman-teman yang lain. Sekalipun dalam masa
kemarin dalam suksesi pemilihan, tentu ada yang terpilih, ada yang tidak. Tentu itu hanya adalah proses demokratisasi yang kita harus hargai. Karena bagaimanapun juga, like or dislike, ya, teman itu mungkin saja selama ini saya bersama dengan Pak Jabal, tapi pada saat menentukan itu tidak boleh pilih dua-dua, ya. Tapi bukan berarti Pak Jabal tidak suka saya, ya mungkin pilihan saya, ya kebetulan ini dulu yang saya pilih. Tapi itu proses demokratisasi. Sekarang ini kita membangun bagaimana Fakultas Pertanian itu bisa eksis, bisa kita kembangkan. Bahkan di dalam perguruan tinggi itu yang paling penting diutamakan itu adalah animo jumlah mahasiswa masuk dengan keluaran dan tidak lama alumni menunggu. Selain itu peningkatan status akreditasi kita harus kita genjot. Ya, itu yang ini menarik, sebentar kita bahas Pak Dekan. Tapi sebelum Pak Dekan menjadi seorang dekan di Fakultas Pertanian itu kan tentunya ada beberapa jenjang karir, betul. Yang dan setahu saya Pak Dekan juga sempat menjabat sebagai wakil dekan 3 beberapa tahun gitu ya. Nah, mungkin untuk itu dulu Pak Dekan terkait dengan wakil dekan 3. Nah, ini kan tentunya Pak Dekan waktu menjabat WD 3 itu kan artinya bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Betul. Nah, kalau misalnya dilihat dari mahasiswa di zaman sekarang Pak, apakah memang ada perbedaan yang cukup signifikan dibanding dengan waktu Pak Dekan menjadi mahasiswa dulu? Iya. Sebenarnya dari sisi perbedaan, tentu berjalannya waktu itu pasti ada sedikit pergeseran perbedaan. Yang paling menonjol sebenarnya itu paradigma mahasiswa sekarang dan dulu. Itu tentang bagaimana melihat fenomena kemahasiswaan sekarang. Karena dulu di zaman saya waktu mahasiswa itu jauh sekali dibanding dengan sekarang. Kalau dari segi negatifnya boleh dikata ada juga lah, hampir banyak lah. Kenapa saya katakan? Dulu senakal-nakal dari tanda petik, kalau kita katakan dulu itu nakal mahasiswa, itu tapi tidak pernah kita mencederai yang namanya siapapun yang mengajar kita. Secara pribadi saya pernah juga diajar sama orang tua, guru mengaji saya. Bahkan saya biasa dengar dengan pencerah, siapapun yang pernah mengajarkan kepada kamu tidak boleh melawan dan tidak boleh tinggi suaramu kepada mereka itu. Ini apakah saya salah tafsir atau bagaimana? Dan itu yang saya, kalau itu guru saya, itu yang mengajarkan saya, makanya dekan pertama di Fakultas Pertanian saya juga angkat topi kepada beliau, Profesor Dr. Ambo Ala. Saya pernah dengar dalam suatu pertemuan dan itu menjadi inspirasi juga saya. Dia bilang begini, kalau kamu kuliah dan mendapatkan ijazah, sekalipun kau ranking atau namanya predikat cum laude, tertinggi IP-mu, tapi nilai yang kamu hasilkan tidak halal, tidak berkah kamu ijazah. Itu beliau, saya ingat persis itu, Pak Prof. Amwala dulu pernah cerita itu. Artinya apa? Terkadang kita curi nilai, atau tidak membayar, dianggap sudah membayar atau apa? Ya mungkin karena kenapa? Di dunia ini tidak semua keberhasilan itu adalah keberkahan. Ya bisa saja keberhasilan itu adalah kemurkaan. Ya. Dan tidak semua itu kemurkaan itu adalah keberhasilan. Jadi artinya apa? Kita mau lihat ini perjalanan hidup sampai kita yang namanya almarhum. Bagaimana husnul khatimahnya kita. Nah itu. Jadi ada Jabal, itu perjalanan hidup itu sangat yang termemori itu biasanya yang paling terkesan, dan banyak riak-riak yang lainnya yang terkadang itu menjadi inspirasi sebenarnya. Nah, menjadi inspirasi. Nah, jadi kembali lagi saya di WD 3 itu karena mungkin dekan Pak saat itu dekan yang saya amanah sebelum saya itu Pak Dr. Insinyur Rajan Nas Boceng, dan alhamdulillah sebagai tambahan beliau kemarin terpilih jadi rektor, Pak Dr. Rektor di Andi Jema. Dan sejarah juga di Fakultas Pertanian UMI ini banyak dosennya, sudah ada beberapa dosen kita yang sudah diberi amanah sebagai rektor. Ada Pak Dr. Insinyur Amir Cone, Dr. Insinyur Sudirman Lumba, ini lagi ada Pak Dr. Nas Boceng, dan mudah-mudahan kita semua ini diberikan jalan kemana lagi karir-karir kita kalau misalnya Allah masih memberikan amanah kepada kita dengan bantuan dari tangan-tangan teman-teman, dengan doa-doa teman.
Saya sambung Pak Jabal, itu di WD3 tentu tidak gampang. Bahkan di periode kedua saya hampir juga menghadap di Pak beliau, saya mau mundur. Mundur Karena sebagai WD3? Iya, betul. Karena WD3 itu paling banyak bersentuhan ada mahasiswa dan paling banyak pusingnya 24 jam Pak. Satu kali 24 jam itu HP tidak boleh mati. Aktifin tidak boleh mati. Mau tengah malam, perkelahian, demonstrasi, kegiatan-kegiatan yang menunjuk. Nah, sekarang kita tahu bahwa ya dilema-dilema mahasiswa ini yang paling menonjol itu kan riak-riak itu. Ya, bagus kalau riak itu yang bernuansa kontributif terhadap apa yang disuarakan. Iya, betul. Ya, artinya kebijakan juga kita harus amankan, kerja rektor. Nah, kemudian lembaga juga harus kita proaktif. Karena kenapa? Kita tidak mau patah-patah. Mahasiswa begini tidak boleh, harus tidak boleh. Itu bukan calon pemimpin itu. Jadi calon pemimpin itu bagaimana mengclosing, ya, arus bawah dan mengamankan kebijakan di atas supaya itu bisa jalan dan tidak ada yang dirugikan. Artinya sebagai penengah gitu Pak ya? Iya, betul. Jadi kita harus nyaman gitu. Semua harus nyaman. Bukan mahasiswa musuh kita. Bukan. Mahasiswa itu adalah anak kita. Caranya kita rangkul. Justru mitra kita. Iya. Nah, itulah sebabnya WD3 itu sangat sibuk. Tapi alhamdulillah mungkin juga beliau ini Pak Nas Boceng tetap memberikan kepercayaan sehingga dia selalu memberikan motivasi. Sampai hari ini beliau itu adalah motivator saya juga. Sampai hari ini Pak ya? Iya, sampai hari ini. Beliau selalu memberikan masukan begitu. Iya, dan dialah yang mengajar saya tetap sabar dan jangan selalu melawan emosi. Ya, terlepas dari selalu juga ikut orang tua. Tapi Pak Jabal, perjalanan hidup saya dalam meniti karir, tentu pada saat saya ditinggalkan orang tua saya, ibu, saya juga merasa terpukul. Karena saya lah orang paling dekat, 9 bersaudara, saya paling dekat dengan orang tua, termasuk ibu. Itu waktu kapan Pak? Waktu sudah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Ya, tapi alhamdulillah meninggal di pangkuan. Anggap saya di pangkuan karena saya di akhir-akhir masanya saya lah yang menggendong ke rumah sakit dengan adik saya dan menemani sampai selesai, sampai dipanggil oleh Allah. Tapi sampai saya punya anak, itu saya kalau pulang kampung tidur sama dia. Tidur sama dia. Bahkan tidak mau tidur. Kalau bapak saya selalu di tengah. Beda dengan saudara-saudara saya. Saya memang anak yang dimanja. Dan saya memanjakan juga dulu. Sampai hari ini saya masih manja. Jadi di situ saya hampir juga pada saat ditinggal sama orang. Tapi bapak saya alhamdulillah masih ada, orang tua saya tetap selalu komunikasi dan memberikan motivasi dan selalu mengingatkan. Oke, ini menarik sih Pak, karena tentunya bisa dikatakan bahwa Pak Dekan ini sangat dekat sekali dengan Ibu. Nah, mungkin sebelum beliau wafat, ada tidak Pak hal yang Pak Dekan bisa berikan begitu untuk membuat Ibu ini bangga, wah anak saya akhirnya sudah sukses begitu. Iya. Ada tidak yang pernah dipersembahkan gitu Pak? Saya terakhir persembahkan waktu saya disertasi doktor. Tapi beliau itu sudah tidak bisa mengikuti di sesi pengukuhan promosi saya. Dokter mulai jam 7 pagi itu bukan jam 7 pagi, selesai sholat subuh dia hanya mandi baru kembali ke tempat sujudnya mendoakan saya dalam keadaan aman, ya, lancar menghadapi ujian promosi. Itu saya tahu karena selesai saya langsung saya temui beliau, dia di rumah kakak saya. Di situ langsung dia katakan barusan saya tinggalkan tempat sujud saya dan saya langsung kasih uang saya 1 juta. 1 juta? 1 juta dia pegang. Dia bilang banyak pengorbananmu nak. Waktu kamu kuliah, saya bilang ini tidak cukup, saya tidak nilai duit dan saya kembalikan kepada dia. Itu karena kenapa? Selalu menghargai anaknya dalam setiap prestasi. Pada saat itu saya tidak tahu kenapa uang yang dikasih saya pada saat itu, tapi saya terima baru saya kembalikan kepada dia. Karena tidak ditanyakan Pak ini uang untuk apa? Ya tidak tahu, dia membuat senang. Dia membuat senang dan dia selalu berdoa di tempat ini. Itu yang saya persembahkan dan menangis. Prestasi saya pada saat saya promosi dokter, dia tetap mendoakan saya, anak-anaknya semua sukses. Sekalipun saya agak terlambat sedikit dibanding adik kandung saya, dosen di Unhas, dia duluan doktornya. Tapi beliau masih bisa dihadiri oleh mama saya. Tapi pada saat saya sudah tidak bisa lagi untuk ke jalan karena sakit. Oke, berarti itu adalah salah satu pencapaian ya Pak ya? Ya, itu saya bisa persembahkan dan tentu sampai hari ini ya hanya doa yang saya bisa paparkan untuk
Oke, berarti ini luar biasa juga pengorbanan orang tua, doa orang tua, dan tentunya sekarang pencapaian terbaik Pak Haris itu adalah sebagai dekan Fakultas Pertanian. Alhamdulillah. Nah, di jabatan yang sekarang Pak Dekan, terkait dengan program kedepannya mungkin, dan mungkin sebelum itu ada sedikit tantangan tidak yang dihadapi di awal-awal, bagaimana caranya beradaptasi, terus juga bagaimana caranya supaya beberapa program mungkin yang sudah dijalankan oleh Pak Dr. Anas Bocen sebelumnya itu dilanjutkan, dan mungkin bisa sedikit diberikan bagaimana supaya tantangan itu bisa dihadapi semuanya. Betul. Jadi dalam masa amanah saya sebenarnya kalau dalam istilah guyonan, saya ini dekan pandemi. Jadi teman-teman seangkatan saya kan ada beberapa fakultas yang bersama dan kita ini dekan pandemi. Pada saat kita pemilihan selesai itu dilantik Mas pandemi, ya. Jadi kita ini dekan pandemi. Tapi alhamdulillah itu menjadi bukan halangan. Makanya dalam wawancara ini masih ada ciri pandemi kita pakai masker. Ini untuk prokes. Karena kenapa? Tentu apa yang dititipkan pendahulu kita itu kita lanjutkan, yang belum diselesaikan dan kita tingkatkan yang sudah diselesaikan. Dan alhamdulillah kalau mengenai mahasiswa tadi kan prestasi kita harus capaian kita salah satu dari mengembangkan institusi itu tentu ada koreksi. Jadi jumlah mahasiswa kita ada koreksi. Kalau dari riset itu karena pandemi, tapi tidak signifikan. Alhamdulillah dibanding dengan perguruan-perguruan tinggi lain, secara utuh institusi kita UMI, masyarakat masih percaya karena institusi kita termasuk perguruan tinggi yang sudah terakreditasi unggul. Jadi sekarang sudah prestasi tertinggi itu adalah unggul. Ini di atasnya A loh Pak ya? Di atas A. Jadi sekarang peringkatnya itu sekarang unggul. Nah sekarang juga alhamdulillah kemarin itu prestasi yang kita dapat di Fakultas Pertanian ini per hari ini jam 2 per hari ini itu dikirim itu ISK untuk akreditasi unggul juga untuk predikat unggul karena kita sudah terakreditasi A dua program studi yang kita ini saya melanjutkan prestasi itu kita meningkatkan ke akreditasi unggul dengan capaian juga jumlah mahasiswa alhamdulillah di angka digit 200-an. Jadi terkoreksi 50-an dari tahun lalu. Alhamdulillah. Dan saya masuk amanah periode tahun kedua ini. Tahun kedua. Insya Allah di bulan Januari kita sudah jalan untuk promosi apa yang bisa kita jual di masyarakat, termasuk penyediaan beasiswa. Tidak semua fakultas yang di setiap perguruan tinggi itu ada tersedia beasiswa. Seperti misalnya KIP, Kartu Indonesia Pintar, UKT. Yang dilihat itu kan pemerintah predikat akreditasi A-nya. Program studi itu diberikan jatah untuk menerima beasiswa mahasiswanya. Kita hanya fakultas tertentu fakultas saja, tertentu. Jadi kita ini alhamdulillah baru-baru ini sudah ada juga keluar beberapa mahasiswa kita itu hampir 30% itu menerima beasiswa KIP untuk yang tahun pertama dan UKT. Dan banyak beasiswa lainnya, termasuk kembali lagi saya dulu selama kuliah juga dibantu juga beasiswa, dibantu beasiswa dari orang tua. Itu yang membuat juga saya bermotivasi. Itu prestasi kita dan alhamdulillah dosen-dosen kita juga termotivasi dan banyak dipercaya di tempat-tempat, termasuk rektor tadi kan. Dosen kita jadi rektor, ada dosen kita jadi reviewer internasional, ada dosen kita jadi asesor Ban PT. Ada dosen kita jadi dosen modul Nusantara. Termasuk Pak Dekan ini. Termasuk juga yang mewawancarai beliau ini kita ini sebagai dosen. Pak Dekan juga asesor Ban PT Pak. Alhamdulillah. Itu saya tidak dipercaya mudah oleh Ban PT. Di UMI ini asesor itu saya itu kurang lebih 4 orang. Dan itu tidak mudah loh Pak ya. Melalui proses. Saya juga tidak pernah menyangka kalau bisa lulus. Makanya saya bilang tadi, alhamdulillah lulus lagi. Lebih baik hampir tidak lulus daripada hampir lulus. Jadi saya hampir tidak lulus lah misalnya tapi saya bisa dipercaya oleh Ban PT dan beberapa perguruan tinggi kami sudah mengaksesi. Alhamdulillah masih juga saya terlalu membandingkan program studi kita untuk komparasi dengan perguruan tinggi program studi yang kami aksesi. Kalau misalnya dilihat dari keunggulan yang dimiliki pertanian UMI Pak, apa kira-kira yang bisa dijadikan sebagai patokan bahwa Fakultas Pertanian UMI itu adalah pilihan terbaik begitu?
Yang perlu dulu diberikan pemahaman atau advokasi kepada masyarakat, ya, bahwa paradigma memilih perguruan tinggi atau program studi beda dengan dulu. Ya dulu itu mungkin melihat institusi alma maternya, negerinya. Sekarang itu kan penyetaraan negeri dengan swasta itu hampir tidak ada. Yang dilihat itu sekarang adalah akreditasi. Ya, akreditasi betul. Peringkat itu akreditasinya lagi itu ada prestasi dalam bentuk unggul, A, B dan lainnya. Dan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita miliki itu. Institusi kita unggul. Ya, akreditasi kita program studi dua-duanya di Fakultas Pertanian itu A, menuju ke unggul, ini sudah terkirim dan sudah di-ACC oleh internal kita, itu sudah nilai unggul. Nah, tinggal insya Allah kita tidak menduli Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya kalau itu ini akan turun juga nilai unggul. Dari jumlah mahasiswa, dari luaran kita, alumni kita yang digunakan oleh pengguna, itu tersebar di mana-mana, bahkan jadi pejabat, jadi bupati, jadi apa. Jadi mindset masyarakat sekarang tidak seperti dulu mengatakan kalau bicara tentang pertanian itu identik dengan kemiskinan. Itu kan ya kalau misalnya lihat saya ya miskin saya pertanian tapi saya tidak bertani. Ya, tapi saya dosen. Ya, bahkan sebagai jabatan kepercayaan amanah itu sebagai dekan. Itu yang perlu disampaikan. Jadi pilihlah program studi, pilihlah perguruan tinggi yang memang itu dilihat dari sisi akreditasi. Semua perguruan tinggi berpromosi. Perguruan tinggi saya, ya, B atau A mengatakan terakreditasi. Tapi ada perguruan tinggi promosi di masyarakat tidak berani mengatakan apa akreditasinya. Kan itu susah tuh. Kalau kita berani. UMI secara institusi akreditasinya A atau sekarang unggul, predikat unggul. Pertanian dua-duanya program studi A. Di seluruh wilayah timur di Indonesia Timur baru UMI yang unggul. Itu terbesar, peringkat 34 se-Indonesia. Berapa ribu perguruan tinggi. Nah, itu suatu prestasi yang yang diraih oleh pimpinan kita. Itu kita harus support dari unit termasuk fakultas. Nah, tapi kuncinya saya mengembang amanah ini adalah jamaah, sistem berjamaah. Jadi berjamaah itu kita harus ada jamaah. Kalau ada jamaah satu yang datang ikut kita hanya untuk merusak, lebih kau di luar barisan. Ya tak? Karena ini adalah kolegial kolektif. Jadi kita membangun institusi ini, unit ini harus ada kebersamaan. Nah itu. Intinya sama-sama gitu ya, Pak. Iya, kita harus bukan dekan yang membuat ini bagus suatu institusi, tapi tanpa kita semua itu yang harusnya saling membantu gitu. Saling membantu. Oke, ini menarik Pak ya, karena tentunya kalau misalnya kita lihat dari akreditasi ini sudah tidak diragukan lagi, karena tentunya untuk menilai sebuah institusi itu dilihat dari akreditasi, dan untuk mencapai akreditasi A itu tidak mudah. Kan penilaiannya sangat banyak sekali. Sangat banyak. Bahkan sudah beberapa ada kriteria 9, sekarang masuk di 7, 12, sekarang masuk ISK, baru IPPA. Dan itu semua perangkat-perangkat itu harus saling mendukung. Sarana prasarananya, SDM-nya. SDM kita saya di Fakultas Pertanian itu kan sudah 98% itu dokter. Sekarang beberapa teman itu sudah pengusulan profesor, guru besar. Jadi, alhamdulillah termasuk saya, mudah-mudahan juga bisa kita arah itu alhamdulillah itu suatu prestasi juga. Intinya memang kalau untuk SDM sudah tidak diragukan lagi. Alhamdulillah. Terus juga sarana dan prasarana ya tentunya mungkin pasti akan selalu diperbaharui. Selalu kita mengikuti perkembangan dari penunjang akademik, pendidikan, kemahasiswaan, lembaga kemahasiswaan, kesehatan dan lain-lainnya. Dan intinya memang yang harus diubah di sini adalah mindset masyarakat. Betul. Bahwa kalau misalnya ingin memilih sebuah universitas atau fakultas, jangan dilihat dari besar namanya, tapi lihat dari bagaimana kualitasnya. Dan itu biasanya negeri swastanya itu bukan ukuran. Betul. Bukan ukuran. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dari kualitas, coba lihat dari akreditasinya, karena itu pasti akan mengcover semua. Termasuk tidak begini deh jawaban. Tidak segampang itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi memberikan predikat akreditasi A atau unggul kepada suatu program studi atau institusi. Semuanya itu harus ternilai dari sarana dan prasarana pendukung. Itu tidak segampang itu. Jadi memang sudah dianggap layak untuk itu. Itulah yang kita harus sekarang bisa menjadi suatu nilai-nilai promosi kita untuk masyarakat. Termasuk salah satunya ini juga ya Pak ya, jurnalnya ya.
Oh iya, ya. Sinta 4. Betul, betul. Ya. Alhamdulillah ini yang Fakultas Pertanian khusus. Kalau tidak salah minggu ini sudah turun juga predikat dari kita masuk jurnal kita di Sinta 4. Iya, Sinta 4. Itu luar biasa loh, Pak. Itu penilaian kalau jurnal-jurnal di Sinta 4 itu sudah masuk taraf jurnal nasional kita terakreditasi. Betul. Ya, jadi yang teman-teman dari luar perguruan tinggi sudah bisa mengiring ke kita, dan itu diakui dalam pembobotan penilaian untuk pangkat. Ya, mau guru besar, mau lektor kepala atau apa. Ini juga suatu kebanggaan sih, Pak. Suatu prestasi gitu harus, dan kita harus. Semoga nantinya bisa naik terus ya, Pak. Betul. Sekarang ini kita ada lagi jurnal yang kita sementara mengirim lagi untuk itu, untuk akreditasi nasional. Dan itu juga membuktikan bahwa memang tenaga pengajar, mahasiswa, semua didukung, itu membuat sebuah wadah untuk menampung beberapa hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Yang tidak bisa kita lupakan bahwa ini dekan apa sih sebenarnya? Siapa sih itu dekan? Itu bukan suatu kebanggaan sebenarnya. Tapi yang perlu kita banggakan adalah begitu teman-teman ingin berkolaborasi, membuat suatu teamwork yang utuh, saling kerjasama berjamaah untuk peningkatan institusi kita, bukan memikirkan pribadi. Bahkan sebenarnya jalan juga itu program, jalan juga penelitian-penelitian mereka dengan pengabdian teman-teman di mana-mana itu. Coba kita lihat berapa sekarang yang lolos dari DP2M Dikti, sekarang dari MBKM apa. Artinya apa? Kepercayaan itu tidak sembarang diberikan oleh pemerintah, dilihat juga dari prestasi-prestasi yang sedang. Oke, ini luar biasa loh, Pak. Artinya memang sudah banyak yang bisa kita jadikan sebagai patokan bahwa ini adalah salah satu pilihan. Betul. Dan tentunya sekali lagi bahwa kita harus melihat akreditasinya bukan dari melihat dari bagaimana nama besar dari sebuah institusi. Karena untuk apa nama besar kalau misalnya di dalamnya itu tidak terlalu menjamin terkait dengan sarana dan prasarana, SDM dan lain sebagainya. Oke, baik, Pak Dekan, untuk terakhir mungkin harapannya. Ini menarik sih, Pak. Ada dua harapan yang mungkin saya bisa minta. Yang pertama harapan Pak Dekan selaku Pak Haris Abdul Haris gitu, untuk anak muda di depan bagaimana caranya untuk membagikan semangat dalam hal pendidikan, meskipun artinya ada keterbatasan baik ekonomi ataupun lingkungan yang agak jauh dari sekolah, tapi masih ada semangat begitu untuk menempuh pendidikan. Terus yang kedua terkait dengan harapannya untuk Fakultas Pertanian UMI sendiri. Jadi untuk anak milenial sekarang harapan. Jadi saya tidak bisa menonjolkan diri saya, dan saya tidak bisa juga menyampaikan lihat saya. Saya hanya berpesan kepada anak-anak yang masih jauh ke depan. Kalau saya pribadi, Abdul Haris, kan umur saya sekarang sudah 53, Pak Jabal ya. Jadi alhamdulillah, pertama tentu yang paling utama adalah sebagai muslim, kalau yang beragama Muslim atau yang beragama non muslim, taatlah beribadah, taat beribadah. Jangan sekali-sekali pernah menantang yang namanya kedua orang tua, karena disitulah surgamu baik dunia maupun di akhirat. Surga itu dalam arti luas, itu semua apa yang kau dapatkan di dunia itu dalam kesenangan jasmani, rohani, itulah surgamu. Kapan kamu menantang yang namanya orang tua dan guru, termasuk guru, siapapun yang mengajarkan kamu itu adalah guru kamu, dan kamu tidak boleh melawannya. Karena kenapa? Bukan laknat artinya apa? Petunjuk ridho Allah itu akan terhalangi pada kita, akan terhalangi. Itu pesan saya, dan belajar, berusaha, bekerja keras. Harus apa yang kamu cita-citakan tidak hanya diangan-angankan, tetapi harus dicapai itu dengan suatu keuletan, kerja keras, dan usaha, doa. Itu. Selain itu sudah aman yang lainnya. Itu insya Allah akan mengijabah apa doa-doa kamu, cita kamu. Dan harapan untuk institusi tentunya semoga pandemi ini juga berakhir, kita bisa hidup normal kembali. Apa tatanan yang harus kita jalankan yang bisa lebih bagus kalau dalam bentuk sifatnya itu adalah offline, itu bisa kita lebih banyak bekerja, lebih banyak kita bisa gaungkan, lebih banyak kita lakukan secara fisik atau apa. Karena bagaimanapun juga pewajahan secara fisik dan penataan secara administrasi, kalau itu adalah institusi, itu tetap kita harus benahi, dan peningkatan secara kualitas selalu kita tingkatkan.
itu saya hanya amanah saja sebagai dekan, tetapi fungsi dan kerjanya itu tidak bisa berdekan dan tidak mampu dekan itu melaksanakan semuanya. Ya, makanya itu kita dibantu oleh beberapa perangkat kolaboratif ya, mulai kerjasama dengan wakil dekan, ya ketua prodi, sekretaris, kemudian tending, dosen dan kepala lab, semuanya itu harus kita dukung mendukung, saling mendukung. Ya betul. Jadi bagaimanapun juga semua keberhasilan yang kita capai, saya sampaikan itu bukan keberhasilan dekan, tapi itu adalah keberhasilan kita bersama. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dekan atas waktunya sudah berbagi bersama kita di sini, dan tentunya untuk para pemirsa itu tadi sedikit perbincangan saya dengan Pak Abdul Haris selaku Dekan Fakultas Pertanian UMI, dan tentunya ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di sana, termasuk bagaimana beliau tetap memprioritaskan pendidikan, bahkan harus meninggalkan kampung halaman ya, datang ke Makassar untuk bisa lebih memaksimalkan lagi fokus beliau untuk di dunia pendidikan. Dan tentunya ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, termasuk juga untuk anak muda ya. Jadi tetap harus berusaha dengan dibarengi dengan doa, karena kalau misalnya memang ada yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, pasti mungkin hasilnya akan mengikuti gitu Pak Dekan ya. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Dekan atas waktunya. Kita cukupkan sekian untuk podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.